Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Fani, silakan duduk. Bisa saya tahu dengan Ibu siapa? Ibu Wirda Bupati. Ada keluhan apa Ibu? Jadi 2 bulan lagi rencananya saya mau menikah Bu Bidan. Jadi saya pengen tahu apa aja yang perlu dipersiapkan. Baik, berarti hari ini kita akan melakukan konseling persiapan pranikah yang bertujuan untuk mempersiapkan fisik dan psikis Ibu menjelang pernikahan nanti. Baik Ibu, yang pertama kita akan membahas mengenai persiapan fisik. Persiapan fisik itu meliputi tanda vital, yang di dalamnya ada pemeriksaan suhu, respirasi, tekanan darah, dan nadi. Kemudian ada pemeriksaan darah rutin, meliputi HB dan trombosit. Kemudian ada pemeriksaan darah lanjutan, itu meliputi tentang golongan darah dan resus. Kemudian pemeriksaan urin rutin. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai persiapan gizi Bu. Di sini kita sebagai calon pengantin diharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang dan juga harus mengkonsumsi yang kaya akan asam folat, contohnya alpukat. Baik Ibu, sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tadi itu pemeriksaan respirasi itu apa Mbak? Itu pemeriksaan pernapasan dulu. Oh iya, Bisa saya lanjutkan Bu? bisa. Nah, selanjutnya ada imunisasi TT Bu. Imunisasi TT ini bertujuan untuk menghindari penyakit tetanus dan biasanya diberikan oleh bidan. Kemudian menjaga organ reproduksi. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu cara menjaga kebersihan organ reproduksi? Belum Bu Bidan. Baik, saya akan bantu menjelaskan. Di sini caranya itu dengan mengganti celana dalam 2 kali sehari. Jangan menggunakan yang ketat-ketat Bu, karena kan tidak nyaman ya. Kemudian kurangi pemakaian cairan pada vagina, cairan pembersih, dan juga membersihkan vagina itu dari arah atas ke bawah agar sisa feses tidak masuk ke vagina. Dan juga bisa pada saat menstruasi mengganti pembalut 4 jam sekali Bu. Dan untuk pria bisa lakukan sunat. Bagaimana Bu, bisa kita lanjutkan lagi? Bisa Bu Bidan. Oke, sebelumnya Ibu sudah tahu belum mengenai kekerasan? Belum Bu Bidan. Baik, sini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai kekerasan. Jadi kekerasan itu ada kekerasan fisik. Ini mencakup dengan memukul, menendang, kemudian ada kekerasan psikis. Ini mungkin bisa dengan menghina atau mencaci. Kemudian ada kekerasan seksual. Ini seperti memaksa untuk melakukan berhubungan seksual. Kemudian ada penelantaran yang merupakan suami tidak memberi nafkah kepada istri. Dan terakhir ada eksploitasi. Ini biasanya ada memperdagangkan istri Bu. Mana paham Bu? Paham Bu Bidan. Baik, saya sambung lagi ya Bu. Untuk solusi dari kekerasan tadi, Ibu bisa ke fasilitas kesehatan untuk mengobati lukanya dan untuk mendapatkan visum bila diperlukan. Kemudian bisa curhat kepada keluarga atau teman. Kemudian Ibu bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib dan melakukan pendekatan dengan tokoh agama atau ke bagian psikolog. Bagaimana, paham tidak Bu? Paham Bu Bidan. Baik, Ibu nanti rencananya mau langsung hamil atau ditunda dulu? Langsung hamil Bu Bidan. Oh, langsung ya. Usia Ibu berapa? 22. Jadi itu sudah masuk kategori usia subur ya Bu. Yang mana usia subur itu pada usia 21 sampai 35 tahun. Dan Ibu sudah termasuk. Ini tuh penting untuk kita mengetahui usia subur agar ini terjadi risiko pada ibu dan janin. Kemudian dapat Ibu ketahui bahwa jarak kehamilan itu antara anak pertama dan yang kedua idealnya 3 tahun Bu. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penyakit-penyakit. Sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat penyakit genetik seperti thalassemia atau hemofilia? Tidak Bu Bidan. Baik, bagus kalau jika tidak ada. Tapi saya akan tetap menjelaskan mengenai thalassemia dan hemofilia. Jadi thalassemia ini adalah kelainan pada sel darah merah yang nantinya juga akan berdampak kepada janin. Biasanya ibu yang
menderita thalassemia juga akan melahirkan anak yang menderita thalassemia. Dan untuk hemofilia itu penyakit kelainan pada faktor pembekuan darah, dan nanti juga akan melahirkan anak yang juga memiliki hemofilia. Mbak, ada yang ingin ditanyakan kembali? Makanan gizi seimbang tadi yang bagaimana ya Bu Bidan? Jadi makanan gizi seimbang itu yang mencakupi ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, lemak, dan mineral. Karbohidratnya bisa didapat dari nasi, kentang, atau ubi. Kemudian protein ada dua jenis, ada protein yang hewani bisa dari daging-dagingan, entah itu daging ayam atau ikan. Kemudian kalau nabati dari tahu dan tempe. Kemudian serat dari sayur-sayuran, vitamin dapat dari buah-buahan, dan lemak itu dari pada saat ibu mengolah makanan. Bisa dari minyak goreng atau dari margarin. Kemudian untuk mineral itu air putih, Bu. Dan kita memang dianjurkan meminum 8 gelas per hari. Baik Bu, apakah sudah paham? Sudah Bu Bidan. Jika sudah paham, giliran saya bertanya ya Bu untuk memastikan apakah Ibu sudah benar-benar paham atau belum. Coba Ibu sebutkan apa saja solusi dari tindakan kekerasan Bu. Bisa curhat ke keluarga, kemudian kalau misalnya ada luka-luka bisa ke pelayan kesehatan atau puskesmas, kemudian bisa mendekatkan agama, kemudian bisa melapor ke pihak yang berwajib. Baik Bu, sudah luar biasa Ibu pemahamannya. Kita rangkum bersama materi pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Dimulai dari pemeriksaan fisik, diikuti tanda-tanda vital, pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah lanjutan, pemeriksaan urin. Kemudian tadi persiapan gizinya bagaimana Bu? Persiapan gizinya itu dianjurkan mengonsumsi makanan yang tinggi asam folat dan juga gizi seimbang seperti vitamin, mineral, protein, dan lemak. Imunisasi TT ya Bu, nanti Ibu bisa melakukan imunisasi TT dengan calonnya ya Bu. Kemudian sebutkan bagaimana menjaga kebersihan organ reproduksi. Tidak menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat, terus ganti pakaian dalam sehari 2 kali, tidak menggunakan pembersih vagina terlalu sering, saat menstruasi ganti pembalut 4 jam sekali. Benar Ibu, dan juga yang untuk pria bisa melakukan sunat. Iya. Kemudian macam-macam kekerasan, tadi ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, ada penelantaran, dan ada eksploitasi. Solusinya bisa ke fasilitas kesehatan, curhat ke kerabat dekat, kemudian melapor pada yang berwajib. Dan tadi Mbak berencananya untuk langsung hamil ya? Iya Bu Bidan. Sudah tahu kan Mbak tadi usia suburnya berapa? Sudah 21 sampai 35 tahun. Benar, dan juga jarak kehamilannya anak pertama dan kehamilan kedua itu idealnya 3 tahun. Thalassemia dan hemofilia tadi juga pasti dapat berisiko ke anaknya juga. Baik Bu, saya rasa konselingnya sudah cukup. Nanti apabila ada pertanyaan dapat kembali ke sini ya Bu. Iya Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan. Saya permisi dulu. Sama-sama Bu. 나의 주문에 춤춰